Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Mus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dina. Selamat pagi juga. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, enggak apa-apa. Dan terima kasih sudah berkenan untuk membantu saya menyelesaikan tugas supervisi Ya, akademik. sama-sama. Nah Bu Mus, untuk kegiatan supervisi akademik ini nanti akan saya bagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama itu nanti adalah tahapan pra-observasi. Yang di dalamnya itu nanti adalah proses persiapan menuju observasi. Jadi nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Mus terkait dengan kegiatan pembelajaran yang akan Mus lakukan. Ya. Dan selanjutnya adalah pada kegiatan observasi nanti, ketika Bu Mus memberikan pembelajaran kepada siswa-siswinya, saya nanti akan mendampingi Bu Mus di dalamnya, kemudian mencatat hal-hal yang saya butuhkan. Dan yang terakhir adalah tahapan pasca observasi, yang mana nanti kita akan bertemu kembali setelah kegiatan observasi untuk merefleksi hasil pembelajaran yang telah Bu Mus berikan kepada anak-anak. Seperti itu ya. Dan Bu Mus, untuk tujuan dari supervisi akademik ini nanti adalah untuk membantu kita lebih menekankan pembelajaran, memberikan pembelajaran yang bermakna kepada siswa-siswi kita. Dalam artian adalah menuntun segala potensi yang dimiliki oleh anak didik kita semaksimal mungkin. Yang ini juga bisa diartikan bahwasanya pembelajaran ini harus berpusat kepada anak. Untuk itu kita harus memfasilitasi segala kebutuhan dalam proses pembelajaran anak nanti, sehingga pembelajaran itu tujuannya dapat tercapai. Ya, baik. Nah, untuk materi yang akan Bu Mus berikan pada waktu saat observasi supervisi nanti berkaitan dengan apa Bu Mus? Ya, terima kasih Bu Dina. Untuk materi nanti yang akan saya sampaikan, materi mata pelajaran matematika, materinya tentang pecahan senilai dengan menggunakan gambar dan benda konkret, seperti itu. Baik, berarti tentang pecahan senilai. Kemudian untuk tujuan pembelajaran dari materi ini yang ingin dicapai oleh Bu Mus apa Bu Mus? Untuk tujuan pembelajaran tentang pecahan senilai ini, yang pertama anak-anak bisa memecahkan masalah dengan bermain peran pada waktu pembelajaran, sehingga anak-anak senang. Yang kedua, dengan diskusi kelompok, anak-anak bisa urun saran atau bisa memberi contoh dalam kelompoknya, sehingga anak-anak berani mengungkapkan idenya, seperti itu. Jadi tujuannya ada 2 ya. Yang pertama adalah dengan bermain peran, anak-anak dapat memecahkan masalah terkait dengan pecahan senilai. Dan selanjutnya adalah melalui diskusi kelompok, anak-anak mampu untuk memberikan contoh konkret tentang pecahan senilai. Nah, untuk dari kegiatan atau tujuan tersebut, area pengembangan mana yang ingin Bu Mus capai dalam pembelajaran ini? Nah, seperti saya sampaikan dalam tujuan tadi, yang pertama anak-anak areanya yaitu anak-anak bisa tumbuh keterampilannya, yaitu dengan apa? Dengan bermain peran seperti tadi, sehingga anak-anak bisa berkembang keterampilannya dengan bermain peran itu tadi. Terus untuk selanjutnya yang area yang akan saya kembangkan yaitu skill kolaborasi. Dengan apa? Dengan memfasilitasi anak dengan diskusi, sehingga anak-anak itu bisa memahami langsung dengan memberi contoh pecahan senilai dengan menggunakan benda konkret, seperti itu. Bu Mus, jadi ada 2 area yang ingin dikembangkan. Yang pertama adalah keterampilan siswa, khususnya dalam materi pecahan senilai. Yang kedua adalah skill kolaborasi. Baik sekali itu Bu Mus, bahwasanya ketika skill kolaborasi ini ketika terjun di masyarakat itu juga akan sangat bermanfaat ya. Jadi membantu mereka untuk bekerja sama dengan baik dengan orang lain. Baik. Nah, untuk selanjutnya Bu Mus sudah menyiapkan apa saja untuk pembelajaran besok? Oh ya, ini Bu Dina,
saya sudah menyiapkan RPP yang berdiferensiasi sesuai dengan hasil diskusi dengan ibu. Oh iya, yang kemarin. Terus juga saya menyisipkan pembelajaran KSE dan budaya positif dalam pembelajaran ini. Selain itu, saya juga menyiapkan media pembelajaran yang berupa gambar, terus ada roti tawar, juga kertas lipat, juga video pembelajaran nantinya. Seperti itu, Bu Dina. Bapak Ibu sudah mempersiapkan RPP sesuai hasil kemarin ya, bahwasanya pembelajaran yang diberikan pada anak itu akan lebih baik kalau memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Dan terima kasih sudah menyisipkan pembelajaran yang KSE dan juga budaya positif. Untuk strategi pembelajaran yang akan Bu Mus terapkan dalam pembelajaran besok itu bagaimana? Oh iya Bu, untuk strategi pembelajaran, jadi sesuai asesmen diagnostik yang saya lakukan kemarin, murid-murid akan saya bagi karena ada 3 gaya belajarnya, jadi nanti saya bagi menjadi 3 kelompok. Oh, 3 kelompok ya, baik. Untuk memfasilitasi ketiganya tersebut. Untuk strategi pembelajaran yaitu dibagi menjadi 3 kelompok. Untuk kelompok pertama yaitu kelompok visual. Visual itu anak-anak melihat langsung. Jadi saya menyiapkan gambar yang sesuai dengan pecahan senilai tadi. Untuk kelompok yang kedua yaitu kelompok yang audio. Yang kelompok audio tadi saya menyiapkan video pembelajaran tentang pecahan senilai. Untuk kelompok kinestetik ini saya menyiapkan roti tawar dan kertas lipat untuk bermain peran tentang pecahan senilai. Seperti itu, Bu Dina. Kalau boleh saya simpulkan berarti Bu Mus ini benar-benar sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan profil belajar ya. Ada audio, kinestetik dan juga visual. Difasilitasi semuanya ya tanpa membeda-bedakan. Nah, Bu Mus, kira-kira untuk kegiatan observasi ini bisa kapan kita laksanakan? Iya, nanti kira-kira jam pelajaran keempat. Hari ini langsung ya? Ya. Baik. Jadi nanti ketika jam pelajaran keempat saya akan masuk ke kelasnya Bu Mus untuk mencatat beberapa hal yang saya butuhkan untuk proses observasi. Untuk itu Bu Mus, terima kasih. Sampai ketemu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin ketua kelas. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa besar. Masuk. Mari sama. Kenapa? Reza sakit, tadi juga sakit ya. Kita doakan teman-teman yang sakit semoga cepat sembuh ya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Sehat. Tadi sudah sarapan apa belum? Sudah semua? Sekarang kita ambil buku ceritamu dibaca dulu. Ya. Sudah sampai situ saja dulu, dilanjutkan besok lagi. Anak hari ini nanti mau belajar tentang pecahan senilai. Pecahan yang nilainya sama. Tujuannya apa? Nanti anak-anak mampu menentukan pecahan senilai dengan benda konkret, dengan kertas lipat. Nanti anak-anak belajar sama guru ya. Pecahan senilai dengan kertas lipat yang nilainya sama. Ayo Irfan. Terus mampu menyimpulkan pecahan senilai dengan benda konkret itu kertas lipat. Juga mampu menyimpulkan, kalian nanti mampu menyimpulkan beberapa
yang kaitan dengan pecahan senilai. Terus mampu menyajikan contoh pecahan senilai itu yang bagaimana? Seperti itu, ya. Nah, sekarang anak-anak masih nyelabunya belajar pecahan? Ayo, masih ingat? Ya, bersama-sama. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita belajar tentang pecahan. Atas formula, bawah penyebut, janganlah sampai kau salah sebut. Ayo kawan, kita belajar pecahan senilai. Ayo kawan, kita belajar pecahan senilai. Tepuk boneka. Tik-tik, kotok-kotok. Berdiri semua, ya. Semua berdiri, ya. Tepuk boneka. Iya. Tepuk tangan untuk anak kelas 4. Nah, sekarang anak-anak maju untuk bermain peran. Ada yang jadi ibu, ada yang jadi anak, ya. Ada yang jadi bapak, ada yang jadi anak. Ya, coba bisa maju. Cindy sama Bella maju. Ya, perhatikan dulu. Ya, ini ya, ibu punya roti 1. Nah, terus bagaimana? Ya, yang keras dulu saya sebentar, yang keras. Ya, bagaimana caranya? Caranya bagaimana? Yo, siapa kan Cindy? Ya, dipotong jadi berapa? Ya. Ya. Oke. Ya, terus dibagikan, kamu bagi ya, dibagikan. Ya. Coba perhatikan. Tadi rotinya 1. Ya, dibagi, ibunya punya roti 1 dibagi 2 anak. Anaknya dapat berapa bagian 1 anak? Hah? Berapa? 2 atau setengah. Kita sekali tepuk tangan. Sama ibu dulu. Sekarang kelihatan enggak jadi bapak? Terus Andri jadi anak, Irfan, Afan, sama Sandra. Ya. Nih. Nih. Ayo ya keras. Bentar. Kamu ajaknya enggak sih ya? Yang keras. Bapak punya roti 2. Malam iya rata ya. Ya. Ya, terus. Ya, bentar. Satunya juga. Ya, sekarang bapaknya bagi. Ya, tolong dibagi bapak. Ya, bentar, dibagi dulu bapak. Ya, sebentar. Dibagi dulu, bapaknya bagi. Hati-hati kok, pelan-pelan, ayo pelan-pelan. Sebentar. Coba perhatikan, ini tadi. Ya, sebentar toh. Bapak punya roti 2, terus dibagi 4 anak. 1 anak dapat berapa itu? 2. Ditunjukkan sini. Berapa? 2 per 4. Berapa? 2 per 4. Sekarang 1 per 2. Tunjukkan. Dengan
2 per 4 bagaimana? Bagaimana? Nilai. Ya, kalau mau bapak sama ibu boleh duduk taruh situ dulu, nanti boleh dibagi. Rapi banget. Sekarang anak-anak perhatikan dulu. Nah, tadi anak-anak bermain peran. Ada yang jadi ibu, ada yang jadi anak, ya, ada yang jadi bapak dan jadi anaknya. Tadi ibunya punya anak berapa ya? 2. Artinya berapa? 1. Terus dibagi anaknya 2. Caranya bagaimana? Dipotong. 1 anak dapat 1/2 atau separuh. Lah, bapaknya punya lagi 2, anaknya 4. Nah, terus caranya bagaimana? Satunya dibagi 4, satunya juga dibagi 4. Terus 1 anak dapat 2 per 1. Ini setengah ya, separuh 1/2. Ini 2/4. Gitu. Bagaimana nilainya? Bagaimana nilainya? Senilai. Bagaimana ini? Hasilnya 1/2 dengan 2/4 senilai. Pintar sekali. Sekarang perhatikan dulu bahwa dulu tidak kertas lipat, jadi dulu ini biar besar, biar kelihatan. Kalau kertas lipat ini tidak kelihatan. Nah, perhatikan dulu. Ini berapa ini ya? 1/2. Terus ini nah, ini 1/2. Nah, yang ini oh, yang di atas 2 loh. Yang ini berapa? 2/4. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Ada lagi. Selain ini juga masih ada yang senilai lagi. Nah, ini berapa ini? Bagaimana ini ketiganya? Bagaimana? Nilainya sama ya. Terus sekarang ini berapa ini? Hah? Ini? Nah, bagaimana ini hasilnya? Senilai. Benar. Terus ini gurunya ini berapa ini? 1/4 ini? Berapa? 2. Bagaimana hasilnya? Sekarang anak-anak ambil kertas lipatnya. Ya. 1/2 diambil. Ya. 1/2 tunjukkan dulu. 1/2. Yang mana 1/2? Ayo. Ya, coba dicari 1/2. Sudah ketemu? Ayo, apa mana 1/2? Sudah ketemu? Nah, sudah ketemu semua? Ayo punya Irfan mana 1/2-nya? Ayo dicari dulu. Sudah ketemu semua? Tunjukkan Bu Guru 1/2 yang tinggi. Terus dicari pecahan senilai dengan 1/2 berapa? Ayo dicari. Dicari yang 1/2 senilai dengan berapa itu? 1/2. Berapa? 2/4. Ya pintar. Ayo mana? Adi mana punya Adi? 1/2 senilai dengan berapa? 2/4. Yang mana punyamu 2/4? Ya 1/2-nya mana? Iya, yang tangan kanan 1/2. Ayo. Tangan kiri berapa? 2/4. Nah, itu namanya apa? Senilai. Pintar. Sekarang ambil 1/3. Yo, 1/3 itu diletakkan dulu. Gantian 1/3.
Hah? Baik, 1/4 dilihat. Berapa? 1/8 dilihat. 1/4 ya, 1/4 senilai dengan? Ayo, dicari ya. 8 saja, yang 8. Yang 8. Berapa? Hah? Berapa? Kok 4/8? Berapa? Tangan kanan 1/4. Ayo tunjukkan ke guru. 1/4. Tangan kanan 1/4. Nah, yang kanan kiri. Yang kiri berarti berapa? Berapa? 2/8. Lah 1/4 dengan 2/8 itu bagaimana? Sekarang perhatikan tayangan. Tayangan dulu, lihat dulu. Nah, apa itu? Roti tawarnya yang 1 dibagi 2/4, yang satunya? Hah? 4/8. Bagaimana itu? 2/4 dan 4/8? Selanjutnya dilihat dulu. Yang atas sendiri berapa itu nilainya? Hah? 6/9. Yang kedua? 4/6. Yang ketiga? 2/3. Bagaimana ini? Hah? Jadi 6/9, 4/6 dan 2/3 itu sama. Kita mau mengerjakan LKPD. Hah? Dua pecahan atau lebih memiliki bentuk berbeda tetapi nilainya sama, itu namanya pecahan senilai. Dan kita mau mengerjakan LKPD, dikerjakan sendiri. Jadi anak-anak tadi sudah belajar tentang pecahan senilai. Nah, nanti kalau di rumah anak-anak disuruh ibu belanja misalnya, ya, disuruh beli gula setengah kilo, beli gula putih setengah kilo, gula merah 1/4 2. Nah, 1/2 itu kan 1/2 ya, ya benar. Nah, 1/4 itu 1/4 dengan 1/4 itu bagaimana kan? Hah? Senilai. Kamu harus tahu senilai itu yang bagaimana, ya? Ya. Sekiranya pelajaran sampai di sini kita tutup dengan membaca hamdalah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Mus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dina. Baik, kita bertemu kembali pada kegiatan pasca observasi. Ya. Yang kemarin kita sudah bertemu pada kegiatan pra observasi dan juga kegiatan observasi. Ya. Nah, selanjutnya nanti di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan jalannya observasi kelas yang kemarin telah Bu Mus lakukan. Dengan tujuan adalah untuk mengevaluasi hasil dari sejauh mana pembelajaran yang telah Bu Mus lakukan. Seperti itu. Dan selanjutnya untuk pertanyaan pertama, bagaimana nih perasaan Bu Mus setelah jalannya kegiatan observasi kelas kemarin? Perasaan saya ya alhamdulillah, pelaksanaan kemarin berjalan lancar. Namun ya masih ada, mungkin ada beberapa hal yang menghambat jalannya pembelajaran tersebut. Alhamdulillah Bu Mus telah berjalan dengan baik walaupun masih ada beberapa kendala teknik ya. Selanjutnya Bu Mus bisa ceritakan terkait area pengembangan apa yang Bu Mus kembangkan dalam pembelajaran kemarin dan serta tahapan-tahapannya atau mungkin persiapan yang telah Bu Mus lakukan ketika observasi kelas kemarin. Baik, pada proses pembelajaran kemarin saya akan mengembangkan keterampilan murid untuk memecahkan masalah pecahan senilai.
tahapan-tahapannya adalah menyiapkan roti tawar untuk bermain peran untuk memecahkan pecahan senilai, dan selanjutnya tahapan berikutnya adalah menyiapkan kertas lipat untuk diskusi interaktif seperti itu. Baik, jadi intinya Bumu sudah menyiapkan beberapa media yaitu nanti dapat digunakan oleh siswa ketika dalam proses pembelajaran. Untuk proses pembelajarannya sendiri, apakah Bumus merasa pembelajaran kemarin sudah dapat dikatakan berhasil? Ya, menurut saya alhamdulillah berhasil walaupun belum sempurna, seperti itu. Ya, berhasil walaupun belum sempurna. Ya. Kira-kira apa nih kendala yang Bumus temui ketika proses observasi kelas kemarin? Mungkin hambatannya ya ada anak yang terlalu pendiam sehingga dia tidak mau ikut dalam kegiatan pembelajaran tersebut, terutama diskusi kelompok. Seperti itu. Terkait dengan tipe siswanya. Yeah. Kalau seperti itu berarti nanti ke depannya kira-kira rencana yang akan Bumus lakukan untuk menanggulangi permasalahan yang ada seperti ini apa, Bumus? Mungkin rencana saya akan sebelum pembelajaran mengadakan tes diagnostik. Terus setelah pembelajaran saya tetap akan mengadakan refleksi kepada anak tersebut. Seperti itu. Mengadakan tes diagnosis di awal untuk mengakomodir kebutuhan, memetakan kebutuhan siswa dan diakhiri dengan refleksi. Seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya kira-kira rencana yang akan Bumus agendakan atau inginkan seperti yang Bumus sampaikan tadi akan dimulai kapan? Ya, secepatnya. Mungkin ya setelah tahun ajaran baru ini ya. Oh iya, setelah ajaran baru, mengingat ini sudah di akhir semester. Seperti itu. Sampai bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Bumus terima kasih sudah bersedia mengikuti kegiatan observasi dari pra observasi dan juga pasca observasi. Sama-sama. Semoga kita juga bisa lebih mengembangkan siswa-siswi kita untuk mencapai potensi terbaiknya.